Tema kita pada malam ini adalah Syawal, bulan Dawam dan bulan Sabat, atau amal yang didawamkan dan disabatkan, amal yang ditetapkan dan dimantapkan. Jadi Syawal itu bulan Dawam, adalah bulan tetap melakukan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan sesuai kemampuan, tanpa takaluf, terbebani dan tanpa dulu berlebihan. Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, khudhu ambilah minal a'mal, pekerjaan atau amalan, ma tutiquna, sesuai dengan kemampuan." Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda Nabi SAW, "Ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, amal yang paling tetap walaupun sedikit. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan saum, maka bulan Syawal juga tetap saum. Saum 6 hari, saum 3 hari, 13, 14, 15 atau ayyamul bid, saum Senin Kamis, atau saum 2 hari sekali, disebut Nabi Daud alaihissalam. Jadi saum itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi harus ditetapkan juga, dilanjutkan juga di bulan-bulan setelahnya. Di antaranya adalah bulan Syawal. Karena Syawal itu bulan peningkatan. Bukan hanya ditetapkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tapi juga dimantapkan lebih baik lagi. Kemudian jika bulan Ramadan sholat tarawih, maka bulan Syawal pun tetap sholat malam atau sholat tahajud. Karena sholat tarawih juga bisa dilakukan sebelum tidur, bisa juga dilakukan setelah tidur. Cuman kalau sholat tarawih itu dilakukan di masjid berjamaah, sedangkan sholat tahajud atau sholat lain dilakukan di rumah sendiri. Dan ada beberapa fadilah, beberapa keutamaan atau hikmah kebaikan yang sangat banyak yang dijanjikan bagi orang yang mendawamkan sholat malam, yang mendawamkan sholat tahajud. Yang pertama, akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Jadi orang itu akan dimuliakan oleh Allah, kemudian akan didekatkan di sisi Allah. Jadi walaupun sholat tahajud, sholat malam itu nafilah, ibadah tambahan, tapi punya fungsi untuk menambah, menutupi kekurangan, ya sholat wajib, dan juga untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan." Jadi pada sebagian malam, tidak semuanya. Karena Islam melarang seorang muslim itu begadang. Jadi jangankan untuk perbuatan yang mubah, perbuatan ibadah saja tidak boleh dilakukan dengan cara begadang. Oleh karena itu perintahnya sebagian malam lakukan sholat tahajud. Jadi tidur dulu, ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu tempat yang ada di sisi Allah, dekat dengan Allah.
tempat di mana Allah memuliakan orang yang tinggal di tempat itu. Misalnya para malaikat, ya, didekatkan di sisi Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai maqamah mahmudah itu, ya, kelak ketika mati bawa dosa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Jadi harusnya masuk neraka tidak jadi. Sebab bekal mati itu ada 3. Pertama, bawa iman. Yang kedua, bawa amal soleh. Yang ketiga, tidak bawa dosa, tapi bawa kesucian dan kebersihan diri. Tapi ada orang yang mati bawa dosa. Dia bawa iman, bawa amal soleh, tapi juga bawa dosa. Maka ketika mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, dengan sholat tahajud, sholat malam, ya, itu akan diberi pemimpin idaman, ya, pemimpin yang diinginkan banget, ya, pemimpin yang diharapkan banget. Itu didapat lewat sholat malam, didapat lewat sholat tahajud, yaitu pemimpin yang peduli kepada bangsa dan negaranya, pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, dan selalu tampil sebagai pembela, penolong, pelindung rakyatnya. Itulah pemimpin idaman. Dan itu dilakukan, ya, dan didapatkan lewat doa selepas sholat tahajud. Waqul, dan berdoalah kamu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya. Jadi mustahil kita mendapatkan pemimpin idaman, pemimpin yang diidam-idamkan siapapun orangnya, kalau kita tidak pernah sholat tahajud, atau sholat tahajud selepas itu tidak pernah berdoa, ya, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hikmah dibalik sholat malam ke sholat tahajud. Yang ketiga, agar diberi kemenangan dalam menghadapi kebatilan. Sebab hidup itu adalah pertarungan. Hidup itu pertarungan antara hak dan batil, ya. Jadi ketika hak itu dikriminalisasi, diintimidasi, dipinggirkan dan sebagainya, ya, itu sunatullah, ya. Sebab batil dan hak itu tidak akan pernah bertemu, ya. Batil dan hak itu tidak akan pernah bersatu, selalu berlawanan, ya. Makanya waqul, dan ucapkan, katakan oleh Muhammad, ja'al haqq wa zahaqal batil. Ya. Jadi kebenaran sudah datang dan kebatilan pasti hancur. Innal batil kana zahuqa, dan kebatilan itu, ya, pasti, ya, akan lenyap dengan datangnya kebenaran. Dan itu didapat lewat qiyamul lail, lewat sholat malam dan sholat tahajud, lewat doa. Yang keempat, sholat tahajud, sholat lail, ya, itu kita lakukan agar dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Jadi ada orang yang masuk surga masuk neraka dulu, ya. Ada orang yang masuk surga disiksa dulu di dalam kuburnya, ya, dipersulit di alam mahsyarnya, ya, diperlama di alam hisabnya. Tapi ada orang yang masuk surga dengan selamat, tanpa melalui hal-hal yang seperti itu. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa at'imu ta'am, kasih makanan, wasilul arham, bersilaturahim, sambung, ya, yang namanya, ya, persaudaraan. Kemudian wasalla, ya, wasallu, ya, billail wan nasu niyan. Hendaklah kamu sholat pada waktu malam ketika orang sedang enak tidur. Apa jaminannya? Tadkhulul jannata bi salam. Niscaya kalian akan dimasukkan dalam surga dengan keselamatan. Salam itu artinya selamat.
Salam itu artinya sejahtera. Salam itu artinya rukun dan damai. Salam itu artinya aman dan sentosa. Ya. Dengan diantaranya adalah sholat malam karena Allah. Ya. Pada saat manusia sedang enak tidur. Kalau sholat tarawih kan orang pada bangun. Ya. Ya. Bahkan ada yang main game, main PS, ada yang nyalain petasan, ada yang main gitar. Ya, kita sholat tarawih di masjid pada Isya. Tapi ini kita sholat malam pada saat orang sedang tidur lelap, sedang tidur nyenyak. Di saat itulah, ya, insya Allah, ya, kita susah untuk melakukan yang namanya riya. Karena orang lagi tidur, orang tidak menyaksikan ibadah kita. Sama seperti ketika kita melaksanakan saum. Saum itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ya, walaupun banyak orang, tapi sholat malam insya Allah, ya, itu akan meningkatkan keikhlasan pada saat orang tidak melihat kita, pada saat orang sedang tertidur lelap. Makanya hikmahnya tadkhulul jannata bisalam. Kamu pasti akan masuk surga dengan selamat. Itu yang keempat. Hikmah fadilah yang kelima lewat sholat tahajud dan sholat malam itu adalah agar dibangunkan rumah bertingkat di surga. Ya. Jadi tidak hanya di dunia saja, ya. Ya. Di akhirat pun, ya, Allah siapkan rumah bertingkat. Ya. Bahkan rumah bukan hanya megah, mewah, ya, besar, indah, tapi juga unik. Ya. Rumah yang tembus pandang. Namanya ghurafan. Bisa dilihat dari dalam, bisa dilihat dari luar, ya. Sampai kemudian orang Arab Badui, Arab gunung, dia berdiri kemudian tertarik, ya, dengan rumah itu dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa, ya, rumah-rumah bertingkat itu? Maka kemudian Rasul menjelaskan, pertama liman atau bal kalam, bagi orang yang membaguskan omongan. Ya, ternyata lisan itu bisa membuahkan surga yang di dalamnya ada fasilitas yang bernama ghuraf, rumah bertingkat. Wa at'ama ta'am, ngasih makanan. Ya. Kemudian wa ada siam, mendawamkan siam. Tadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lain pun kita dawamkan siam. Insya Allah dapat rumah bertingkat di surga. Kemudian wasalla lillahi, ya, bil laili wan nasu niyam, dan salat karena Allah pada waktu malam hari ketika orang sedang enak tidur. Ini hadis riwayat Tirmidzi, ya. Riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat yang mulia yang bernama Ali radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus mendawamkan sholat malam? Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena ternyata lewat sholat malam atau lewat sholat tahajud, Allah akan ngasih sehat dan afiat di dunia dan di akhirat. Jadi ternyata sehat saja tidak cukup, tapi harus afiat, harus sholih, harus taat, harus baik, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini ada, ya, kuncinya, yaitu dengan qiyamul lail. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan alaikum bi qiyamul lail. Kalian tuh harus, ya, bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu da'us sholihin. Karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang yang sholih qablakum, sebelum kalian. Kemudian, ya, di sini jelaskan wa inna qiyam al-lail qurbatun ilallah. Sesungguhnya bangun malam untuk ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dicatat sebagai orang yang salih, tapi kemudian didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa manhatun anil itsmi, dan qiyamul lail, salat tahajud itu alat untuk mencegah dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena dosa itu dindingnya tebal tapi menyenangkan. Ya. Sedangkan pahala dindingnya tipis tapi tidak menyenangkan. Itulah bedanya surga dan neraka. Ya.
Sorga itu dindingnya tipis tapi tidak menyenangkan. Orang tidak mampu menembusnya atau sedikit yang menembusnya. Sedangkan neraka walaupun dindingnya tebal tapi menyenangkan. Banyak orang yang bisa menembusnya. Ya. Coba yang namanya tidur dengan sholat tahajud. Ya. Kalau tidur berarti ngangkat selimut. Tapi kalau sholat tahajud itu ngangkat tangan. Ngangkat tangan dengan ngangkat selimut beratan mana? Beratan ngangkat tangan. Ya, ngangkat tangan berat. Makanya enggak sholat tahajud, tidur lagi. Jadi yang diangkat selimut, ya, tidur lagi. Bukan ngangkat tangan, bukan sholat. Ya. Padahal kalau ditimbang tangan dengan selimut itu beratan mana? Ya. Beratan selimut. Tapi tadi kalau surga itu dindingnya tipis, tapi tidak menyenangkan. Ya. Coba, ya. Siapa yang bisa bangun tidur, kemudian berzikir, kemudian berwudu, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat malam, sholat tahajud 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian istighfar, kemudian tidur lagi. Ya. Itu 2 rakaat. Kemudian nanti pas bangun lagi begitu. Kalau kita bangun 5 kali, berarti 5 kali kita melakukan zikir, wudu, ya. Kemudian baca Quran, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian istighfar. Ya. Tapi itu berat atau ringan? Berat. Gampang atau susah? Susah. Ya. Rata-rata kita sholat malamnya, walaupun sholat malam itu dirapel langsung 11 rakaat ya, langsung. Ya. Padahal ada ya, di mana kita diuji kesabaran. Bisa nggak kita menembus dinding surga yang tipis, tapi ternyata tidak menyenangkan. Ya. Jadi berat itu, bangun tidur, zikir, setelah itu ngambil air wudu, kemudian baca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian istighfar. Itu berat banget itu. Ya. Makanya waman hatun anil ismi. Kalau kita bisa qiyamul lail, bisa sholat tahajud, bisa sholat malam, bisa ibadah malam, Allah cegah dari perbuatan dosa. Dosa itu menjadi berat. Dosa itu menjadi susah sehingga dijauhkan dari neraka. Kemudian wa takfirul sayyi'at. Kalau kita bisa qiyamul lail, bisa sholat tahajud, Allah akan tutup semua kesalahan. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi banyak orang yang korupsi tapi tidak ketangkap KPK. Ada orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, misalnya pengedar narkoba, ya, pemakaian narkoba, pembuat narkoba, tapi aman dan selamat dari polisi. Itu sejatinya ditutup kesalahannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, orang yang seperti itu tidak bisa nanti. Nah, ditutup kesalahannya di mana? Di akhirat, dibongkar habis semuanya. Karena hari kiamat itu disebut yaumut taghabun. Hari di mana semua dosa, semua kesalahan, semua aib dibongkar habis, dipermalukannya itu di depan umum, bayangkan. Ya, taubat kan lain lagi. Ya, taubat lain lagi. Ya. Iya, kecuali orang yang bertobat sebelum meninggal. Dan oleh karena itu salah satu cara untuk menutup kesalahan di samping taubat adalah qiyamul lail. Jadi ternyata qiyamul lail itu media untuk menutup semua kesalahan. Sehingga aib kita, kesalahan kita, dosa kita tidak hanya ditutup di dunia, tapi juga ditutup di akhirat. Ya. Kan malu banget itu. Ya. Ada orang yang di lehernya itu digantungkan mobil. Mungkin waktu di dunia ada orang tetangga yang mau melahirkan, atau tetangga sakit datang ke rumahnya malam hari pinjam mobil untuk ke rumah sakit, nggak dikasih. Nanti digantungkan, ketahuan pelitnya tuh. Kalau di dunia sekarang ini yang pelit dengan yang dermawan nggak kelihatan ya. Gitu. Di akhirat kelihatan semuanya. Bahkan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu keutamaan qiyamul lail. Ya. Bahwa qiyamul lail itu insyaallah akan menutup kesalahan, ya. Akan menutup dosa. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ya, adalah wa madrodatun. Ya.
lidda'i anil jasadi. Ya. Insyaallah ya. Orang yang qiyamul lail, orang yang sholat tahajud, oleh Allah SWT semua penyakit ya, dari dalam tubuhnya itu akan diusir semuanya. Jadi tadi bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani ya. Sehat rohani disebut afiat ya. Jadi sehat wal afiat melalui apa? Melalui qiyamul lail atau sholat tahajud ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Selanjutnya ya, bahwa bulan Syawal itu tidak hanya mendawamkan apa ibadah di bulan Ramadan, tapi juga memantapkan dan meningkatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu, adalah Nabi SAW apabila melakukan satu pekerjaan, satu amalan, satu ibadah, tidak hanya didawamkan tapi juga dimantapkan ya. Dimantapkan itu ditetapkan ya. Dimantapkan itu ditingkatkan ya. Itu ada ungkapan ya. Dulu sering dianggap ini adalah hadis, tapi sebenarnya ini ungkapan hikmah ya. Jadi man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Ya, wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ininya sama seperti kemarin, tidak ada peningkatan, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang tertipu dalam hidupnya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa saja yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya dalam kitab kecil ya, yang dikasih judul ya Madrasah Ramadaniyah, kemudian juga Kaifan Insyur Ramadan, ternyata selepas Ramadan manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah almarhum, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang kedua al-mahrum, orang yang terhalang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan yang ketiga al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, orang yang dirahmati, orang yang ya, bulan Syawal ibadahnya lebih baik daripada bulan Ramadan. Sedangkan orang yang terhalang mendapatkan rahmat Allah, ibadah ya, bulan Syawal sama dengan bulan Ramadan, tidak ada peningkatan. Sedangkan orang yang dilaknat, ibadah di bulan Syawal lebih jelek daripada ibadah di bulan Ramadan ya. Silakan sampai sini ada pertanyaan ya. Silakan. Ada? Ya, silakan. Pakai mic, ada mic-nya enggak? Ya. Ya. Mic-nya enggak kedengaran. Ya. Oh, ada 2 orang ya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.